Selamat malam semuanya. Dengeran nggak ya? Cek, cek, cek. Hari ini mau ngobrol-ngobrol sama Michael Yok. Ya. Hai semuanya, thank you yang udah join. Malam ini aku akan ngajak Michael Yok untuk ngobrol-ngobrol terkait saham growth stock dan blue chip. Oke, panggil Om Ben. Hai semuanya, si Igun 25 langsung pengen panggil Om Ben. Coba aku cari ya. Michael Yohnya di manakah? Tadadadadadadada. Cek suara kedengeran nggak? Hai, boleh ada yang type? Kedengeran nggak? Hai Lukas, hai Raditya. Hai hai, kedengeran nggak? Apa mending apa ya? Oke, bentar ya. Kita tunggu Michaelnya untuk join. Jadi kalau teman-teman, eh, hai, kok nggak join Michael? Oh, suaranya kurang baik. Coba aku ganti deh. Halo, halo. Kekecilan ya? Kalau segini lebih oke? Oke. Oke, thank you, Igun. Kok masih belum di accept? How? Hi, Mike. Michael. Kok, kok belum bisa? Aku panik. Kok belum muncul beliau? Hai, hai. Hmm, terus masa aku IG live sendirian? Padahal aku udah kirim loh. Hai, kita coba lagi ya. Boleh, boleh, boleh. Sebentar. Oke. Bisa nggak? Hai. Hai, 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 hai. Yeay, Halo, sorry. halo Kak. Hai. Hah, senang sekali. Thank you loh, Mike. Mau join. Sama-sama. Kirain ada acara. Besok soalnya libur. Gimana Besok di libur, pon besok libur apa Kak ya? Aku juga lupa, sampai lupa aku. Nabi? Apa? Maulid Nabi. Oh iya iya. Oh, Slim. Oke. Sebenarnya aku pengen ngajak IG Live tuh udah lama. Lama banget. Cuma maju mundur, maju mundur. Oke, oke. So, thank you banget buat teman-teman yang join malam ini. Thank you juga Komik yang udah nyediain waktunya. Tadi juga aku baru lihat postingan Komik ya, tertarik banget untuk pelajarin Stockbit juga ya. Ternyata it's a very good buat technical ya. Bener. Sebenarnya bukan cuma Oke, technical, fundamental oke juga. Dia ada yang paling bagus itu dia punya indikator PE band, kemudian BV band gitu. Jadi kita bisa tahu suatu perusahaan lagi diperdagangkan di BV berapa, di PE berapa gitu. oke, iya biasanya kalau di aplikasi lain kita cuma bisa melihat based on numbers ya. Kalau tadi aku lihat kayaknya ada chartnya ya. Chartnya ada juga, aku suka pakai. Cuman ya agak ada sedikit kekurangan apa time frame-nya minimalnya daily. Dia nggak bisa menitan. Oke, oke, oke. Jadi cocok banget buat swing ya. Nah, Mm-mm. hari ini kita back to the topic ya. Hari ini kan kita mau bahas tentang growth stock sama blue chips nih. Ya, tapi I think better tuh kita have the same page dulu ya. Kalau menurut Michael sendiri, growth stock ala Michael Yo tuh ya stock yang kayak apa sih? Oke, jadi kalau growth stock itu kan kita tahu bahwa ini perusahaannya mungkin majority bisa dibilang belum se-mature daripada blue chip yang udah ada gitu. Itu satu. Yang kedua adalah belum tentu perusahaannya membukukan laba yang sama seperti perusahaan mature yang sebelumnya. Yang kemudian mungkin Yes. bisa dilihat dari dia mungkin belum tentu rutin membagikan dividen. Karena istilahnya growth, dia itu masih punya ruang pertumbuhan yang besar, ruang earning yang masih besar ke depan. Cuman yang sedikit menjadi perhatian adalah ketika growth stock terkoreksi, maka koreksinya akan juga dalam. Begitu juga seperti konsep high risk high gain. Jadi ketika pergerakan yang naik terlalu kencang, ketika dia koreksi dia juga bisa kencang. Itu yang mesti diwaspadai. I see. Oke, tapi untuk kalau Michael sendiri berarti blue chip itu ya berarti yang fundamentalnya bagus, perusahaan yang udah mature, yang seperti itu. Benar, kalau growth stock dia lebih ke perusahaan yang memang masih memiliki ruang pertumbuhan yang panjang.
begitu dia memiliki ruang pertumbuhan yang panjang, maka otomatis ini belum bisa dikategorikan sebagai blue chip karena dia masih memiliki ruang pertumbuhan yang panjang. Meskipun perlu digarisbawahi, memang ada beberapa growth stock yang menurut saya mestinya masuk ke blue chip. Ya salah satunya Bukalapak saat ini akan masuk ke LQ45. Itu mestinya bisa masuk ke blue chip kan. Lalu kemudian ada Arto yang potensial menurut saya masuk LQ45 juga. Jadi ya memang growth stock, nggak semua growth stock berarti nggak blue chip gitu. Tapi memang porsinya akan lebih kecil. Oke, jadi kalau sampai sekarang antara Buka sama Arto yang sebenarnya ada karakter apa yang menghambat mereka belum bisa dikategorikan sebagai blue chip? Mungkin karena satu dividen ya. Yang kedua adalah earningnya belum stabil. Oke. Tapi kenapa? Maaf nanya lagi. Kenapa Michael tuh believe kalau dua stok itu bisa dikategorikan sebagai blue chip? Pertama, kapitalisasi mereka besar. Yang kedua, mereka liquid. Nah, jadi sebenarnya kalau dikatakan blue chip, selain daripada kondisi fundamental itu sendiri, dia harus memenuhi kriteria sistematik yang memungkinkan fund manager atau big fund untuk beli. Nah, salah satunya adalah free float. Yang kedua adalah likuiditas. Jadi, likuiditas itu merupakan salah satu syarat utama bagi sebuah saham bisa masuk ke LQ45. LQ45 aja singkatannya dari likuiditas kan. Jadi ya memang kita perlu saham growth yang likuiditas dan market cap-nya gede. Dan itu bisa, sehingga itu bisa masuk ke blue chip. Oke. Nah, untuk misalnya growth stock itu sendiri ya, gimana cara Ko Michael ini screening langsung nih untuk menemukan growth stock sendiri? Karena kan tadi dibilang adanya laba, belum ada, labanya belum tumbuh, perusahaannya belum mature gitu, dividennya belum ada. Jadi cara screening saham-saham growth stock itu menggunakan apa? Apakah fundamental atau technical nih? Karena gini, kalau soal growth stock, terus terang, wah ada yang bilang suara saya echo ya, kayaknya dari tempat kakak deh. Masa dari aku? Oh suara di aku jelas. Nggak apa-apa lah, berasa ada dua mic. Jadi screening daripada growth stock terus terang yang nomor satu rata-rata growth stock itu memiliki story ke depan karena ketika dia dikategorikan growth maka ada sesuatu yang sedang dikerjakan perusahaan ini dari sisi fundamentalnya dan itu bisa merubah kinerja perusahaannya, istilahnya bisa dikatakan ini turnaround story, bisa dikatakan seperti itu. Mungkin dari perusahaan yang biasa-biasa aja, karena dia memiliki proyeksi ke depan yang mengedepankan teknologi rata-rata ya, maka dia diproyeksikan akan memperoleh earning suatu saat, gitu. Bukan saat ini. Dan itulah yang menjadi spekulasi daripada investor untuk melakukan pembelian di saham jenis seperti ini, sehingga pergerakannya memang amat volatil, high risk dan high gain. Jadi ya salah satu screeningnya adalah kita mesti tahu top to down dulu kalau menurut saya. Apa yang sedang perusahaan ini kerjakan, proyek apa, apakah perusahaan ini sesuai dengan blueprint daripada pemerintah, apakah akan diterima oleh masyarakat, baru kemudian kita lihat chartnya, baru seperti itu. Oke, jadi lawannya bottom up ya? Ya benar. Dengan ini kan berarti growth stock ini tidak juga terlihat dari chart ya? Di awal sebenarnya bisa, cuman agak sedikit beresiko Kak, karena pergerakan growth stock ini volatilnya bukan main, karena rata-rata likuiditasnya kurang dibanding dengan blue chip. Boleh tahu nggak dulu growth stock pertama yang Michael temuin tuh apa? Masih inget nggak? Mungkin Arto ya, ketika dia di 7.000-an waktu itu Kak, karena waktu itu terlihat seperti gorengan, saya nggak lihat gitu, karena saya juga nggak tahu story-nya. Tapi ketika saya melihat bahwa dia satu-satunya calon bank digital yang mumpuni, yang paling kompeten, kemudian volumenya oke, kemudian rata-rata foreign melakukan akumulasi, di situ saya mulai melirik daripada Arto, dan kemudian barulah nyusul yang lain seperti ada BANK, ada BBYB, ada Agro gitu. Dan itu semua rata-rata mereka memiliki segmen yang sama, yaitu bank digital. Oke. Nah, selanjutnya nih. Kan aku jadi malu. Maaf. Gak apa-apa. Coba teman-teman yang mau nanya, aku bacain dulu deh. Oke.
Oke, jadi ternyata sebenarnya suara yang masuk nih antara ada yang bilang suara ekonya Ko Michael dan Alia harusnya pakai headset. Aku coba pakai headset ya. Maaf nih technical issues. Sebentar. Halo? Better nggak? Michael, Tes. suaraku better Ya, atau mendingan ya, yang tadi? ini lebih Oh, oke. oke, oke. Oh, oke. Ini jadi lebih oke ya. Sorry, sorry. Oke. Oke. Nah, sekarang kan kita melihat dibilangnya IHSG lagi bullish and uptrend gitu. Masih Bener. dalam kondisi bullish nggak sih? Karena 3 hari ini tuh kayak awal opening hijau, tiba-tiba merah, atau awalnya merah, tiba-tiba Mm-mm. hijau. Ini sebenarnya lagi membentuk pola apa nih IHSG beberapa di minggu inilah? Oke, kalau kita perhatikan IHSG posisi saat ini tuh amat mendekati dengan all time high-nya. Jadi bukan Hmm, cuma indeks ya, hampir semua pergerakan saham apapun jika dia menyentuh all time high-nya itu jarang banget dia bisa langsung tembus Kak. Karena di area all time high itu merupakan oke. area psikologis dan menurut saya ini merupakan pergerakan yang baik. Dan kalau kita perhatiin ya, Hmm, foreign inflow masih rutin terjadi di BBNI, BBRI, Bank Mandiri, kemudian Astra Internasional yang menjadi outflow itu hanya yang besar ya, hanya di Bank BCA. Alasannya kenapa? Kalau menurut saya, jadi ada sedikit kontrarian nih. Kenapa BNI hmm, hijau, BRI inflow, BMRI inflow, tapi BBCA minus? Bahwa kalau saya menilai saat ini market maker itu nggak mau IHSG jeblos all time high. Memang hmm. ada perlu retreat sebentar karena dari kemarin ya sampai saat ini yang taking profit itu sedikit sekali. Jadi memang BBCA Oh, I digunakan see. untuk menurunkan indeks dan itu uniknya. Uniknya ketika BBCA turun biasanya ada penyeimbangnya. Nah penyeimbangnya biasanya itu kalau nggak consumer biasanya BRPT atau TPIA biasanya seperti itu. Jadi ya memang pergerakan ini Langsung tuh ya, seperti PRP. seperti untuk menyeimbangkan market gitu. Tapi melihat I see. inflow yang ada, melihat jumlah akumulasi yang dilakukan foreign, maka untuk IHSG balik badan sampai ke bearish itu potensinya amat kecil. Bisa dikatakan kalau di pandangan saya 80% IHSG akan menembus all time high dan akan menuju ke area kurang lebih 6.900. Oke, oke. Nah, cuma kan di satu sisi nih ya, kok kemarin ada sih yang DM saya bilang, kita tahun lalu itu sangat optimis loh untuk IHSG melewati 66 aja, 68 lah, 69 gitu. Tapi apa yang terjadi ketika Februari itu berbalik arah lah dan sangat parah, masih banyak yang nyangkut, masih banyak yang apa gitu. Ini tapi apa yang membuat hal ini akan berbeda optimismenya di 2021 ini? Oke, kalau kita perhatikan ya dari bulan November tahun lalu hingga Januari, Mhm. dominasi yang dilakukan oleh investor IHSG itu di 60-an% oleh retail. Oke. Okay? Oke, Dan oke. sorry itu saya rata-rata dana retail menggunakan margin. Saat itu yang terjadi Oke. di IHSG adalah isunya adalah margin call di bulan Januari pertengahan. Nah, di situ hampir Oh, semua saham jatuh dan itu adalah saham yang saat itu rebound adalah saham yang mengacu kepada reopening ekonomi. Jadi benar-benar saham old stock, value stock itu semuanya naik. Tapi kemudian ternyata terjadi sedikit perubahan di mana semua menilai bahwa Indonesia program vaksinasinya adalah telat dibandingkan dengan negara lain. Growth ekonomi daripada Indonesia dipangkas oleh IMF, dipangkas juga oleh eh, beberapa bank dunia, kemudian beberapa riset ternama itu juga memangkas ekonomi daripada Indonesia. Bagi mereka, kalau mereka beli Indonesia, mendingan mereka beli China gitu. oke. Nah, Tapi sekarang keadaan sebaliknya ya. nah saat ini keadaan semua berbalik, di mana ada sekitar 10 lembaga besar yang memangkas ekonomi China. Karena Mhm. selain dari kasus teknik di situ, yang kedua adalah krisis energi, yang ketiga saat ini muncul trade war antara US dan China. Itu mulai naik lagi. Kemudian krisis energi disusul oleh US, kemudian disusul oleh negara Eropa, dan terakhir kali itu disusul oleh Singapura. Dan itu membuat kita sebagai negara pengekspor energi yang mayoritas memiliki komoditas ekspor yang
volumenya besar, itu kita amat diuntungkan. Dan yang paling penting ini Kak, kalau kita mengacu kepada technical, ya saat November hingga Desember tahun lalu, itu nggak ada foreign yang melakukan akumulasi di kita. Tapi Oke. sejak Agustus, Sekarang, September, dan Oktober ini, itu foreign rutin akumulasi setiap hari. Bahkan pernah menyentuh transaksi yang biasanya 9-10 triliun, itu menyentuh 20-an triliun. Itu besar wow. sekali. Untuk BRI aja bisa 1 triliun inflow satu hari, bayangkan. Nah, itu amat jarang sekali terjadi. Dan artinya apa? Foreign ini serius di Indonesia. Mereka nggak punya pilihan lain. Mereka kalau mau masuk China, justru China saat ini semua mereka outflow, pindah ke kita. Nah, ini sedikit bedanya kalau beberapa tahun lalu sebelum pandemi, kita dan China itu berbarengan. Nah, saat ini kita dan China itu korelasinya terbalik. Ketika China koreksi, kita yang kenceng. Ketika kita kenceng, ya China yang koreksi. Oke. Nah, tadi karena Michael menyebutkan contrarian nih, gitu. Apakah Michael juga melakukan investasi saham di luar negeri seperti China nih, mungkin lagi menuju bottom gitu. Ada Hmm, diversifikasi nggak di market luar juga? honestly, enggak. Kan tahu aja. Sama sekali Enggak, nggak Kak. fokus Sama sekali enggak. full Tapi di domestik ya? full di domestik, tapi terus terang saya ikutin gitu. Karena Oh, oke. apapun yang dipengaruhi yang ada di Indonesia sebenarnya dipengaruhi oleh luar sebenarnya. Hmm. Kenapa tuh Mike masih belum mau masuk ke market lain? Karena menurut aku itu part of diversifikasi market ya. Because I really enjoy in IHSG. Jadi uniknya ya di IHSG Aha. ketika semua saham turun itu nggak semua sektor turun. Jadi dia selalu ada rotasi kan. Hmm. Nah itu yang Oke. because karena saya mungkin pada dasarnya adalah penangkap tren. Jadi mungkin saya bisa mendetek tren itu sehingga saat ini ya porsi saya tech stock itu hanya dua, yaitu Same dan Bevin. Nah, yang lain Langsung disebut. cuma Oke. dua itu, yang lain tuh semua udah Oke. kena taking profit, ada yang kena trailing stop, ada yang kena stop loss. Lalu sekitar 1 bulanan lalu porto saya tuh udah full kayak bank-bank gede, kemudian ada Pegas, ada BBTN segala macem. Nah karena semenjak ketika tech stop udah berada di puncaknya, ketika momen tapering udah mulai tinggi, itu saya udah nggak berani Muncul nih. average up. Ya, saya udah nggak boleh berani average up. Dan itu kelihatan saat itu big banks kita diakumulasi oleh foreign gede, tapi nggak kemana-mana. Nah di situ saya udah lihat ada Hmm. ancang-ancang bahwa all stock bakal naik. Itu saya ada sebut di IG saya kisaran 2 bulanan lalu gitu. Dan 1 bulanan lalu, ya kejadiannya rally gitu. Dan itu saya udah banyak pindahin. Jadi saat ini buat teman-teman yang masih punya tech stock, saya punya saran adalah, in my opinion, Hmm. kalau kita lihat outlook Hmm. yang dibahas Sri Mulyani baru tadi pagi, Sri Mulyani bilang ini, Oke. akan ada 3 negara yang akan ada 3 syarat untuk membuat suatu negara berkembang. Yang pertama saya lupa Kak, terus terang. Tapi yang kedua dan ketiga Oke. adalah Nah. negara yang berkembang adalah negara yang mampu mengikuti perkembangan teknologi. Yang ketiga, Hmm. negara yang berkembang adalah negara yang bisa memancing perusahaan-perusahaan yang ada memanfaatkan digitalisasi. I see. Oke. Dan Tapi itu dengan isyarat. Aha. Oke. Terusin uh, dulu, Mike. dan itu yang membuat pandangan saya growth stock ke depan itu masih tetap akan bertumbuh. Hanya harganya memang bisa terkoreksi karena ya wajar dong orang taking profit gitu. Ya, ya. Nah, dengan harga tech stock yang kebanyakan sekarang lagi terkoreksi cukup banyak gitu, is it the time to buy seperti contrarian atau better wait and see nih? Nah, ini kembali lagi ke profile risk kita masing-masing. Saat ini Oke. pengumpul daripada saham call sejak awal tahun dia pestanya sekarang. Panennya sekarang. Hmm. Pengumpul dari saham-saham energi harum. Kalau Antam sama Tins dan Inco belum ya, masih belum jalan. Tapi I believe soon mereka bakal jalan. Tapi Oke. saham-saham komoditas yang jalan, contohnya Pegas, ada banking juga jalan, kemudian call, itu mereka rutin kumpulin gitu, value investor rata-rata, saat ini mereka panen. Ketika tech stock naik, mereka nggak peduli. Mereka tetap beli saham yang mereka yakini cocok dengan profile risk Aman. mereka, meskipun pada saat itu mereka floating loss. Itu pasti floating loss kan, karena harga Hmm. sahamnya turun terus. Nah, Ya. saat ini bagaimana? Jika kalian juga seorang investor, maka bukan momen yang tepat untuk membeli tren yang naik saat ini.
Momen yang tepat bagi kalian adalah mengumpulin saham yang saat ini justru terkoreksi. Kalau di US, majority kemarin baru ada survei mengatakan 70% investor retail di US saat ini sedang mengoleksi saham teknologi yang terkoreksi. Nah, bagaimana dengan kontrarian ya? Memang kontrarian. Nah, cuman hanya it takes more time, itu aja sih. Michael sendiri berarti bukan kontrarian? Saya kontrarian di Bovin dan Same. Tetap ya. Apa sih special reasonnya untuk bertahan di Same dan Bovin? Pertama, Same saya cukup meyakini bahwa right isunya sukses. Yang kedua adalah hampir semua, kalau kita perhatiin semua saham health tech ya, rata-rata itu di invest oleh big investor. Nah, kedua, saya cukup meyakini juga bahwa pandemi ini nggak akan berakhir dan akan menjadi endemi. Sampai saat ini aja, entar bakal ada diisukan bahwa akan ada varian baru lagi apa segala macam, sehingga sektor tech, sektor health, apalagi yang mengadopsi tech itu akan menjadi primadona lah ke depannya. Yang kedua untuk Bovin ya karena multi finance yang ada di Indonesia ke depan akan berkembang. Saat ini kan jumlah dana yang ada di Indonesia ini banyak banget nggak disalurkan, dan reopening ekonomi sebenarnya ini juga membantu pertumbuhan earning daripada Bovin, dan itu juga korelasinya nggak jauh dengan Arto. Oke, I see. Iya, tapi jadi aku juga ngeliatin sih, sejujurnya aku juga punya si Bovin itu. Karena kayak mau nembus 1.000 aja susah banget. Kemarin kan sempat naik-naik, terus turun-turun, naik-naik, turun-turun. Ya. Dan akhirnya di sekitaran 950, 980. Ya, mungkin salah satu saham yang bisa dikumpulin ya buat teman-teman yang nonton IG Live ini. Ya. Oke. Nah, so do you think ya, dengan sekarang harga-harga komoditas naik, is it the time untuk super cycle komoditi memulai, atau sebenarnya udah mulai tapi kitanya belum ada yang beneran menyebut this is a super cycle loh? Sampai saat ini sih belum ya Kak ya. Belum ada yang mengaitkan ini dengan komoditi super cycle. Ada yang mengatakan padahal harganya tuh udah gila banget gitu. Kenapa ya? Karena karena pemicu harga komoditas naik itu karena krisis energi yang disebabkan terutama karena cuaca buruk kan Kak. Nggak cuma karena reopening ekonomi. Jadi diyakini bahwa ketika nanti pemerintah di US, China, Europe, dan Singapura berhasil mengatasi itu, maka harga komoditas akan slowing down setelah itu. Jadi ini perlu sedikit digarisbawahi juga ya. Bayangkan yang perlu menjadi concern bagi saya adalah seperti ini. Ketika krisis energi yang terjadi di negara pengimpor energi terbesar terjadi, ketika mereka kekurangan komoditas, maka akan berdampak ke ekonomi mereka. Ketika berdampak ke ekonomi mereka, itu akan mempengaruhi ekspor kita ke mereka loh. Dan itu bisa menjadi price in ke kita. Jadi nilai ekspor kita ke mereka, di luar dari komoditas, itu bisa mempengaruhi. Dan itu bisa menjadi tantangan juga buat kita. Seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kita anticipate kalau ini just a temporary ya, different sama yang pernah terjadi sebelumnya. At least sampai Q4 lah. Oke. Nah, tapi kan sekarang kita in the middle of shifting rotation tuh ya, Kalau tadi kan Michael juga bilang kalau gue udah TP nih gitu, semua saham tech gue tinggal si 2 ini aja nih gitu. Tapi kan mungkin ada teman-teman yang pengen belajar juga nih cara mendeteknya. Apakah harus menggunakan si Stockbit itu atau ada cara lain dengan insight sama stories, atau memang kita harus melihat pergerakan akumulasi dan distribusi dari stok itu sendiri? Oke, pertama yang perlu kita lihat adalah kalau kita baca riset dari luar, contohnya JP Morgan, lalu Credit Suisse, lalu CLSA, atau Bloomberg segala macam, hampir semua view itu bakal ada yang kontrarian. Bakal ada yang pro-nya di tech, kemudian ada yang pro-nya di all econ, ada yang pro-nya di komoditas, ada yang pro-nya di saham teknologi gitu. Akan selalu ada ya? Betul, karena akan even dua analis yang benar-benar kredibel aja view-nya bisa berbeda total. Nah, mana yang paling benar? Jawabannya nggak ada kan. Yang paling benar adalah market. Nah, jadi kita mesti melihat kalau di view saya ya,
sehebat-hebat apapun view kita, sebagus-bagus apapun view kita, market lah yang menentukan. Ya kita mesti follow. Jadi kemarin kenapa bisa ada all econ, saya mulai baca riset dari JP Morgan. JP Morgan bullish di emerging market dan dia kasih clue di situ. Emerging market yang pemerintahnya mendukung investor asing. China udah nggak mungkin. China kita tahu itu apa negara komunis yang ya polisinya tuh ini gede banget gitu sejak kasus Teklik, kemudian sampai saat ini kalau ada perusahaan yang mau IPO dia bakal kasih tahu bahwa mereka akan memberikan regulasi yang amat ketat untuk tech stock. Nah, bagaimana investor mau melakukan investasi ke situ? Nah, di situ saya mulai melihat bahwa China ini beresiko. Ketika China beresiko, maka larinya akan kedua yang lain, yaitu India dan Indonesia. Karena China, India, dan Indonesia itu merupakan 3 negara yang demografinya melekat atau mirip. Kalau Jepang nggak bisa karena dia kan nggak masuk emerging market. Jadi masuknya itu antara India ataupun Indonesia. Ya, dan salah satu pilihan yang paling murah berdasarkan PE band, salah satunya Indonesia. Dan itu memang sudah terlihat akumulasi di IHSG. Kalau teman-teman di Stockbit itu bisa tuh. Jadi ada yang namanya net foreign buy and sell. Nah, di situ kelihatan ada bar-bar hijau gede banget semenjak awal September. Semenjak awal September tuh banyak sekali bar-bar hijau dan itu belum kemana-mana. Jadi kalau di saat ini ya, asing hanya melakukan taking profit di BBCA yang gede. Dia masih rutin melakukan akumulasi di BRI, BNI, Astra. Jadi kalau dikatakan in the middle, menurut saya justru ini just earlier. Tapi tergantung sektornya. Kalau BBCA itu karena dia benchmarking, itu sering dijadiin kayak seandainya IHSG udah dekat resist. Buying powernya masih gede sama retail. Asing nggak suka nih, pengennya kalau bisa indeks turun dulu. Nah, itu BCA yang jadi kena korban pasti. Karena kalau BCA udah korban, yang lain juga ikut turun gitu. Oke, itu patternnya ya. Ya, benar. Oke, tapi nah kalau tahun lalu kita bisa melihat nih per Oktober akhir, November dan Desember itu konstruksi menguat, ya kan? Ada berita SWF. Nah, kalau tahun ini sebenarnya kalau aku lihatnya akumulasinya kecil-kecil kok. Tapi bisa nggak sih nih konstruksi balik lagi gitu? Karena kan banking kayaknya bahkan dalam sebulan ini kalau aku lihat BNI itu udah hampir 40% naiknya, ya kan? Buat aku sih kemahalan gitu. So I'm looking di other opportunities nih, mana nih yang masih bisa diakum untuk swing lah gitu. Oke, kalau di opini saya memang konstruksi pergerakannya udah terbatas banget. Rata-rata juga mendekati EMA 200. Jadi EMA 200 itu seringkali menjadi acuan foreign untuk areal support dan resistance ya. Itu satu. Yang kedua, saya melihat potensi saham konstruksi retrace dulu, turun semua ke bawah. Tapi berbeda dengan properti. Why? Kenapa tuh kok? By technical aja dan akumulasi yang terjadi ya memang betul kecil sekali Kak. Setiap hari yang terjadi itu kecil-kecilan gitu. Dan kalau dikatakan katalis konstruksi ada nggak sih? I don't know. Selain dari RI Waskita yang saya sendiri meragukan terserap habis nggak gitu. Karena berita SWF sampai saat ini, I'm sorry to say juga, mungkin bisa dikatakan nggak berhasil. Karena ada ya isu-isu beberapa awal tahun lalu bahwa foreign itu minta bunga SWF gede banget. Mendingan kita cetak bonds daripada pakai dana SWF gitu. Pakai dana SWF. I see. Oke, berarti konstruksi ini waspada aja ya. Kalau properti kok, biasanya katanya reopening ekonomi akan nge-drive consumer and property. Properti juga uget-uget sih kalau aku lihat ya jalannya. Ini apa sih sebenarnya yang masih challenging untuk sektor properti itu? Ciputra, BSD, SMRA kan big caps-nya ya. Jadi memang ini masih bullish, pergerakannya masih bullish, akumulasinya juga masih ada. Dan tapi harus ingat properti ini sektor yang paling laggard dibanding yang lain. I see. Oke. Jadi kalau sekarang sektor yang lagi dilihat nih mana ya gitu? Bahkan LQ45 kalau aku lihat 3 hari ini juga mulai merah-merah ketar-ketir ya sesuai dengan tadi dibilang adanya koreksi sehat. Jadi kalau misalnya kemarin kita udah take profit gitu, should we wait? Tapi kalaupun kita menunggu, sinyalnya apa nih? Oke. Foreign inflow yang terjadi per hari ini Kak, meskipun IHSG-nya nggak merah sih, merah kedip, sih tapi ya kedap-kedip lah. Kedap-kedip bener. Foreign inflow masih
top one itu BBRI. Itu sebesar 309 miliar. Lalu ada Astra, BNI, dan BMRI, dan Pegas. Nah, bayangkan, 5 tergede ini masih blue chip. Nah, apakah ini bisa dikatakan distribusi? I don't think so. Justru ini saya melihat agak unik ya. Di area sekarang, semestinya asing ini melakukan taking profit. Tapi taking profit yang terjadi hanya di Bank BCA. Dan itu karena menurut saya, mereka nggak mau indeks naik kegedean. Karena apapun yang naik terlalu kencang itu nggak akan sehat. Perlu adanya taking profit. Nah, uniknya itu seperti ini juga. Dalam kenaikan suatu saham, dengan uang yang sama, tapi strategi yang berbeda, hasilnya bisa beda banget. Sebagai contoh, saya naikin suatu saham 5%, pakai uang 10 miliar. Kemudian, tadi 10% ya saya bilang ya? 5%. 5%. Besoknya koreksi juga 5%. Artinya kan BLP dong harga sahamnya. ya kan? Tapi volumenya hanya terjadi contohnya 3 miliar. Sementara untuk ngangkatnya saya punya pakai 7 miliar. Nah, itu artinya meskipun harganya BLP, tapi secara value ketika dia naik 5% dan turun 5%, tapi turun 5% dengan volume yang rendah, itu berarti pertanda bahwa saham ini bakal naik lanjut ke atas. Dan kalau kita perhatiin ya, rata-rata koreksi yang terjadi saat ini volumenya amat rendah jika dibandingkan dengan akumulasi yang sudah ada sebelumnya. Jadi koreksi saat ini merupakan opportunity to buy. Kalau dikatakan middle, saya nggak begitu yakin. Justru bagi saya ini early. Gitu. So it's an opportunity ya, actually. Menarik. Coba kita buka questions. Sorry. Kok ada yang nanya nih, ini salah satu saham yang lagi tren banget nih, si ERA. Nah, secara jangka pendek, apakah akan melanjutkan atau bagaimana nih? ERA hari ini saya beli, nambah. Jadi di 635 saya beli di bottom banget sih. Dia nggak bisa lewat 685 atau 675. Jadi 685 kalau dia lewat, dia bakal main udah di atas angka 700. Potensinya 700 ada banget. Ya? Kemarin akumulasi, hari ini juga akumulasi. Kalau kemarin akumulasinya, saya lupa sama siapa, tapi hari ini yang akumulasi itu Credit Suisse loh. Itu foreign. Oh, I see. CS ya? CS ya, Credit Suisse. Oke. Kok Mike bisa buka chart nggak? Aku penasaran nih satu saham. Bisa dong. Langsung di ini lagi. Kalau misalnya ribet nggak apa-apa. Oh, nggak gampang kok. Yang aku langsung penasaran kok. Nih ya. Oke. MLIA. Oh. Ada apa dengan MLIA? Aku tuh melihat selalu saham yang jarang dibahas, tapi kok dia naik ya gitu. Kalau nggak salah nggak begitu liquidnya. Tapi naik terus kok. Dan kayak dari aku mau beli sekarang tuh 70%. Itu 1,5 bulan kok. Itu kenapa tuh? Wait. Cuma kayak tiap kali mau masuk kayak, ini kenapa ya gitu. Kadang makanya manusia-manusia kayak kita tuh perlu diyakinkan kenapa nggak masuk gitu. Tapi kenapa tinggi terus gitu. Jadi kelewat terus tuh kok. MLIA. Sabar ya teman-teman, ini memang tugas dadakan yang saya berikan ke Michael karena penasaran. Yang mau nanya-nanya bisa langsung ke kolom questions. Oh, ini udah ada distribusi Kak di atas, tapi selama dia nggak turun di bawah 16 itu masih oke. Tapi memang nggak ada story-nya kan ya, Ci? Nggak ada. Memastikan diri. Kayaknya dia satu sendiri dia main. AGII. Oh, AGI sih saya suka Kak. Saya juga ada AGI. Jadi wow, aku langsung dapat.
Satu. Saham Supirnya tuh bocoran. pede, Kak. Pede, oh, oke. Pede banget ya untuk naikin. Oke, enggak deh. Maksudnya kode brokernya pede ya, Kode teman-teman. brokernya pede. Oke, oke. Lalu Kenapa tuh? dia Apa yang bikin Agi jadi suka nih? pertama kalau dia ada potensi untuk ngelewatin 1825. Jadi kalau lewat 1825 Hmm, itu Agi udah pasti main di all time high. Potensinya gede banget. oke. Dan yang saya salutnya Kalau tuh lewat satu. ini kan dia masuk ke health kan. Mestinya masuk ke sektor health. Di saat Oke. apa? Nah, ini saya kasih lihat gini. Moga-moga kelihatannya. Ya. Yes. Oke. Ah. Ya, Gini ya, dia. kelihatan, kelihatan. Nah, Ya, jadi ini thank symmetric you. triangle kalau dia breakout maka wah ini masih Naiknya bisa kencang. naiknya kenceng banget di atas ya pasti di atas 2000 sih. Udah jatuhnya ke kisaran 3000-an. Dan itu upside-nya Hmm. potensialnya ada banget. Penjaganya pede. Saat ini 1500 support gitu. Oke, I think it's good ya, ada di support berarti ya. Iya. Oke. Uniknya itu harusnya health itu rata-rata koreksi kan, tapi dia enggak gitu. Ya. Tadinya aku pikir dia tuh ada hubungannya dengan ekspor gas karena krisis Oh, oke. Okay. energi di itu. Cuma aku nggak tahu sih. Mungkin Hmm. memang eh ya karena berhubungan dengan health sector dan mengantisipasi lonjakan traffic kasus COVID di penghujung Bisa tahun ya, juga mungkin ya, bener. mungkin ya. Oke, oke. Kok ada yang nanya nih ya, bagaimana pendapat Buka yang sekarang ada di bawah harga IPO jauh? Ini menyedihkan sih bukan terus terang. Oke. Tapi ya gini sih, kalau kalian memang punya view long, menurut saya ini masih nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya memang kalian untuk trading, maka ini udah Ini di luar dari enggak. ini banget, udah di luar dari How syarat long banget. is long nih kok? Karena kita time frame-nya biar sama nih, biar sama-sama tahu lah. How long is long? Di November tanggal 12 atau tanggal 20 saya lupa itu kan start tapering pertama. Jadi tapi bukan tantrum. Ya. Jadi taperingnya itu pengurangan pembelian bonds. Saat ini Hmm. belum taper aja saham tech-nya turun. Bagaimana ketika Oke. nanti udah taper? Menurut saya udah price in. Hmm. Menurut saya ketika November udah terjadi, maka saham teknologi dan November Desember, maka tahun depan awal potensi saham teknologi rebound. Dan kita lihat Oh, oke. Arto, Agro, Same hari ini Mhm. itu udah ada akumulasi yang lumayan. I Udah see. beberapa hari lalu Tuh BBYB dikasih bocoran loh. kalau BBYB kemarin akumulasinya. Nah, jadi apakah Hmm. langsung jalan? Menurut saya nggak bakal begitu-begitu aja. Tapi potensi jalannya tuh kalau in Q4 akhir atau awal Q1. Karena ketika taperingnya udah mulai, belum mulai aja sekarang udah turun. Begitu nanti udah mulai, menurut saya udah price in. Oke. Nah, mumpung membahas, nih salah satu bank yang nggak naik-naik, ketahan terus. BBKP ya BBKP dia nih, hmm, ya gimana kok? Sun bakal ke inilah. Sun bakal ke 490 lah Tembus BBKP. GoPay. Tembus GoPay. Kalau GoPay saya belum tahu, tapi bisa 490 sih masih make sense lah. Oke. Itu resist terkuatnya ya. Bener, saya juga ada nih BBKP. Oke. Oke. Jadi sebenarnya di portonya Michael tuh ada berapa saham sih? Saat ini ada sekitar 8. Jadi ada Oke, BBNI. coba aku hitung lagi ya. Wow, langsung dikasih tahu. Gak apa-apa loh kalau mau di keep as a secret, apalagi siapa tahu mau bagi-baginya di acara mentorship. Dari tadi gue udah kayak di mentornya siapa nih Mbak Alia? Gitu. Iya mau nanya dong, Mike. Nah, di mentorship itu kan tiap minggu ada nih gitu. Mungkin biar teman-teman tahu juga ada kelas mentorshipnya Michael. Tiap minggu tuh akan lo siapin materi yang berbeda atau pembahasan market atau apa nih yang akan dibahas di kelas mentorshipnya Michael?
Oke, jadi karena ini tiap minggu, jadi kita bakal review tiap minggu sama apa yang naik, terus alasannya kenapa, lalu ntar minggu depannya tuh bagusnya ngincer apa gitu. Karena saat ini kan ada rotasi sektoral gitu. Jadi kalau seandainya nih, ini kalau seandainya ya, kalian maunya banking jalan, properti jalan, komoditas jalan, call-nya jalan, maka itu most likely IHSG perlu naik 3-4% gitu. Dalam satu hari, apakah mungkin selalu seperti itu? Jawabannya kan enggak. Dana yang ada, transaksi yang ada tuh terbatas. Satu hari ya, dana transaksi kita rata-rata kurang lebih 13 T, 13 sampai 15, 16, 17. Nah, ini dana yang memang udah Gede. rata-rata seperti itu. Nah, kalau kalian berharap bisa naik 3, 4, 5%, maka itu udah pasti transaksi kita harus 2, 3 kali lipat dari sekarang. Uang dari mana? Harus ada yang taking profit, beli lagi, taking profit, beli lagi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa ketika suatu saham udah naik 10%, kemudian dia koreksi 5%, asal volumenya lebih kecil, maka tenaga dia untuk naik lebih tinggi, itu masih ada. Dan itulah cara memaintain bursa. Maka dari itu ada fund manager yang contohnya, kalau dia udah punya equity fund contoh, dia punya porsi saham 8%, sahamnya naik 3%, porsi dia jadi 11%. 1% ini dia harus taking profit loh. Nah, kemudian kalau seandainya setelah dia taking profit harga sahamnya turun 4%, ya maka porsi dia jadi 7%. Nah, di situ dia boleh nambah lagi. Nah, seperti itulah permainan bursa yang istilahnya regulasi bursa tuh membuat bursa kita jauh lebih terarah dan nggak volatil. Beda dengan kripto. Kalau kripto nggak ada regulasi. Siapapun mau beli oke, siapapun mau dump oke, siapapun mau pump oke. Maka dari itu pergerakannya volatil. Sementara di saham, dengan adanya regulasi-regulasi seperti ini, ada yang namanya indeks, ada yang namanya sektoral, ada yang namanya regulasi-regulasi, ada yang namanya ETF, itu membuat pergerakan akan jauh lebih stabil gitu. Dan itu Kalau yang akan Michael saya tertarik bahas. ETF nggak? Enggak, Oke, jadi pure saham ya. pure saham. Karena kalau ETF, mereka kan rata-rata belinya bundling, Kak. Sekali beli LQ45, semua LQ45 naik gitu, itu dana gede semua. Oke, jadi beneran ya dikasih stock pick ya Oke sih dong. di mentorship. Nggak pengen ikutan. Nggak boleh kan? Canda Mike. Oke. Nah, sebenarnya banyak banget ini ya. Mentorshipnya ikut di mana? Tuh mau nyebut merek atau cek aja lah Instagramnya Mike. Instagramku Oke. nggak ada, Kak. Oh, di Instagram. Oke, nanti aku save di caption, tapi kalau Michael mau nyebut juga nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa kok. Oke. Jadi Mm-mm. di Mirai Asset, di Mm-mm. Hot Championship Season 6, ada Michael yang akan jadi mentorship tiap minggu. Aku udah daftar loh. Oke, pada itu yang kutunggu-tunggu. Nah, ini ada IPCM sama IPCC, isu merger Pelindo. Ini kan sebenarnya isunya udah lama. Udah lama Sahamnya banget. kalau satu hari naik, 2 hari naik dibanting, satu hari naik, 2 hari naik dibanting. Ini memang apakah tidak ada masa depan atau bagaimana? Atau memang lama aja nih? Oke. Yang bottoming ya itu IPCC, dan kalau pergerakan yang lebih baik itu IPCC. Kalau IPCM itu penurun, masih masih potensi turun sih. Gitu. Tapi ya terus terang sih nggak menarik sih, karena story-nya itu nggak berhubungan dengan reopening ekonomi, nggak berhubungan dengan teknologi, ya hanya merger mereka yang ya dari tahun lalu juga itu doang story-nya. Nah, itu. Padahal secara LK bagus ya. Bener, bener banget. Oke. Nah, Takes time lah ini untuk untuk yang begini. untuk call beberapa hari ini market indecision, tapi apakah tapi asing tetap diperhatikan, tetap akumulasi nih. Masih boleh nggak sih ngumpulin saham-saham call? Of course boleh. Jadi Adro dan Indi dan PTBA itu masih memiliki upside kurang lebih, kalau saya lihat kurang lebih 20-30% dari sekarang. Cuman memang saat ini enggak dikasih lewat dari titik-titik krusialnya, dan ketika turun kemarin, jadi saat ini ya harga Newcastle mau naik berapapun menurut saya enggak akan kemana-mana saham call-nya, karena akumulasi Di yang terjadi Indonesia. belum di Indonesia. Jadi Newcastle Call atau ICE mau naik seberapapun, harga saham call-nya nggak akan kemana-mana, karena terlihat banget bahwa ini lagi periode akumulasi. Kalau kita mau maksa beli ya, itu nggak akan kemana-mana, bakal dibanting. Contohnya harga call naik 12%, entar semua retail beli nih, gap up kan.
Ya, Pagi-pagi ya, ya, agro ya. plus 3%. Habis itu naik 4%, 5%, habis itu turun, ujung-ujung minus. Lalu Balik. besoknya turun lagi, turun lagi. Nah, saat turun itu, kalau diperhatiin rata-rata kebanyakan retail cut loss. Karena mereka HK di pagi. Oh, oke. Nah, tapi rata-rata saat itu yang terjadi, foreign yang lakukan akumulasi. Jadi ya bersabar aja untuk saham call. Upside-nya masih jauh ke atas, Oke. tapi udah ini Satu apa? bulanan lah ya, kalau mau pakai time frame yang aman. Ya bisa 1 bulanan bisa. November awal mungkin I think jalan lagi, rally lagi. Tapi nasibnya CPO gimana nih? Sama. CP, CPO juga Dia naik ya. resist mulu Mm-mm. nih. Iya bener. Jadi setelah nyentuh resist, habis itu turun nggak naik-naik lagi, kesel juga saya. Tapi yang saya paling suka itu LSIP. Aku pun, hai, Elsip, aku punya loh, Ci. LSIP, TAPG, DSNG nggak jalan-jalan, kesel juga. Tapi ya DSNG oke banget. Hmm, TAPG juga di posisinya di area support, lalu LSIP juga di support, lalu ada high beta nih BWPT itu oke. Tapi ya memang belum ke mana-mana. Biasanya call-nya nyusul, habis itu baru CPO gitu. Jadi Tapi kemarin kan si Pak Jokowi mengeluarkan statement larangan ekspor CPO. Apakah memang kita wait and see terhadap regulasi itu atau memang seperti yang tadi Michael bilang gitu. Kayaknya IHSG ini memang belum diizinkan untuk membentuk all time high yang baru nih dan termasuk dari sektor komoditi ini. tapi terhadap berita yang dilakukan, yang dikeluarkan, statement yang dikeluarkan Pak Jokowi, market nggak ngerespon nggak? Oh, oke. So I don't think so bahwa itu ada efeknya untuk saham CPO di Indonesia ya, karena market sama sekali nggak ngerespon itu. Dan biasanya CPO Oke. nyusul kalau call-nya udah naik, call-nya lagi diakumulasi, jadi ya mesti sabar. I see. Oke. Oke. Kalau Michael sendiri mengincar saham-saham dividen nggak sih kalau IHSG bullish kayak gini? Atau tetap fokus mencari saham-saham yang justru berpeluang aja? Honestly enggak, bukan dividen yield hunter. Oke. Jadi tidak hope untuk dividen juga ya? Iya, benar. Karena rata-rata dividen dengan pergerakan harganya jadinya sama. Kecuali kita Oke. long term ya. Ya, 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 ya. Nih, salah satu yang butuh pencerahan ya, nggak selain HMSP, Unilever. Nah, dua Hmm. saham ini kan kemarin udah di bottom banget gitu dan Hmm. kelihatan nih naiknya pelan-pelan gitu. Boleh Hmm. dong nih butuh penerangan. UNVR mestinya rebound di 5.000 ya. Setelah Ya, uh, 5.000 maksimal koreksinya itu 4.800. Nah, setelah itu dia bakal bermain di area 6.000. oke. Itu Unilever. Kalau HMSP eh, nggak suka. Saat ini saat ini nggak suka kalau It's HMSP. okay. Wow, Michael nih jujur banget ya. Iya. Iya, karena Oke, pergerakannya udah lemah banget dan ada potensi swing low balik turun di bawah 1.100 kalau HMSP. oke, oke. Nih, aku juga lagi melihat ini. Maya. Nah ya, Bank Mayapada yang pernah all time high di 8.000, sekarang di Hmm, 700. ya lucu ya, ada volume gede banget ya. Ya, Hmm. ini reversal sign sih. Oke, maybe bisa Ah, di watchlist ya masuknya. iya, kalau begini sih ada potensi ke 1.000 nih. Ada Ya, banget. kemarin Hmm. minggu lalu tuh aku juga udah ngeliatin, cuma kayaknya dibawa turun lagi tuh. Hmm. Soalnya masih akumulasi. Kalau akumulasi memang begitu. Memang lama ya. Lama. Oke. Kalau hari ini akumulasi ya belum tentu besok jalan gitu. Oke. BK, JP Morgan lagi yang akum. Lumayan sih. Wow, ini insight yang sangat berharga ya. Tadi jadi ada Maya yang katanya lagi di Akum sama JP Morgan. Tadi juga ada nih yang nanya, Kak jangan dipotong terus dong. Kak Michael lagi ceritain tuh portonya apa aja. Aku Nggak ulangin jadi deh itu. kalau gitu. Same, Bostin sama BBYB ya. Belum yang lainnya belum ada lagi tuh dibahas, jangan jangan ngambek-ngambek ya. Oke, oke. Ada yang mau disampaikan nggak, Mike?
Gini, pertama, market itu amat-amat dinamis ya. Tren itu bisa berubah dalam waktu amat cepat dan outlook itu amat susah untuk kita tangkap momentumnya gitu. Semestinya ya, tech stock itu longsor di proyeksi saya itu November. Tech stock longsor. Tapi ternyata kejadiannya tuh jauh lebih cepat. Karena kenapa? Tiba-tiba The Fed mengatakan bahwa Powell itu mengatakan bahwa inflasi di US itu bakal tetap 5,45%. Selama dari Januari sampai Agustus, Powell kekeh bahwa inflasi ini temporary. Nggak lama lagi bakal 2% kok, nggak lama lagi bakal 3% kok. Dia kekeh nggak mau tapering karena dia ya meyakini bahwa inflasi bakal turun. Tiba-tiba Powell berubah haluan, mengatakan bahwa inflasi bakal tetap 5%. Ketika inflasi kenceng, maka ada potensi The Fed akan mengambil uang yang beredar atau mengurangi uang yang akan dicetak, dan itu akan berakibat ke aset-aset yang beresiko. Aset yang beresiko salah satunya apa? Selain kripto, ada tech stock. Nah, itu yang membuat tech stock saat ini semuanya berguguran. Nah, tapi teman-teman perlu tahu, wajah dunia ke depan apa sih? Ya tetap tech gitu. Ya tetap digital ekonomi, dan itu yang membuat kita jadi sering terdisrupsi. Kok kemarin call katanya jelek, kenapa sekarang belinya call? Ya karena memang ada shifting. Uang itu pindah-pindah aja. Uang itu pindah dari satu negara ke negara lain. Nah, kemudian di negara ini, sektor apa yang dimasukin, jadi pindah-pindah terus. Nah, semua itu akan ada momennya. Jadi buat kalian yang saat ini, istilahnya masih belum bisa nangkep momentum, masih denial bahwa beberapa, contohnya kayak, mungkin masih ada yang denial bahwa saham value saat ini tuh naiknya cuma sementara, it's okay, kalian bersabar aja sampai ke memang turn-nya kalian. Yang penting kalian harus pastikan bahwa resiko yang kalian punya jangan sampai melewati batas maksimal kalian gitu. Saat ini saya punya tech stock, saya punya, makan masih merugi, tapi I don't really care karena ketika nanti memang rotasi daripada alt econ udah selesai, reopening ekonomi udah selesai dan saatnya kembali ke tech stock, disitulah saya akan pindahkan portofolio saya ke tech stock. Dan di opini saya, itu di Q4 akhir atau Q1 awal, itu akan ada rotasi lagi. Oke. Q4 akhir ya atau awal ya? Di Q4 akhir atau Q1 awal. Mestinya, karena taperingnya tuh November 20. Tapi itu yang kita mesti ikutin makro yang terjadi. Karena saat ini aja The Fed aja galau. Apalagi kita, jadi kita cuma bisa ngikutin lah. Tapi what worst could happen ke IHSG kalau tapering itu jalan nih in a short term lah? Ya, mungkin in short term ya. Ini sebenarnya udah terjadi in short term. Udah price in duluan, Kak. Taperingnya belum, tapi tech stock udah koreksi kan. Nah, so ini yang saya sedikit meyakini bahwa ketika nanti November memang taperingnya udah dimulai, maka respon kita nggak akan besar. Nggak akan gede. Jadi gitu. nggak, ya korelasinya kecil lah untuk IHSG. Korelasi kecil. Dan pemilikan bonds di Indonesia dibanding dengan tahun lalu itu udah terkoreksi, kepemilikannya terkoreksi lebih dari 50-an%. Jadi untuk bonds di Indo itu nggak akan seperti tahun 2013 lah. Yield saat ini kan berapa? 6 lebih kalau nggak salah ya. Jadi nggak mungkin sampai 7, 8 itu nggak mungkin sih. Ya responnya akan jauh lebih minor karena mereka masuknya aja sedikit, mau keluar berapa banyak gitu. Tapi kalau di kalau di all econ, nah itu kita mesti sedikit waspada. Takutnya ada asset taking profit. Saat ini kan inflow ke kita. Tiap hari BKCS AK, BKCS AK. Nah, seandainya memang tapering udah dilakukan, bisa jadi kalau BNI, BRI, BCA udah naik kenceng, itu mereka taking profit tuh untuk alokasikan aset ke balik ke US gitu. Dan saat itu memang bakal sedikit ada gejolak. Oke. Ini last question kok. So, untuk menyambut ke November, Desember ada isu tapering, ada kemungkinan asing akan melakukan take profit yang akan cukup besar mempengaruhi IHSG. Gimana nih money management? Oke. Sampai saat ini nggak ada indikasi kalau foreign exit atau taking profit. Hanya di BBCA. Dan itu menurut saya hanya sebagai penyeimbang indeks. Itu satu. Kedua, menurut saya di November dan Desember, kalau kita perhatikan FFS ya, fund fact sheet dari 20 fund terbesar di Indonesia,
saya perhatiin banyaknya tuh Antam. Dan saat ini Antam belum naik. Jadi menurut saya untuk money management yang perlu dilakukan adalah lebih ke ini. Saat ini saya meyakini sampai November ya, sampai November maka BNI, BRI, BMRI, Pegas, BBTN, ASI itu akan upside lebih daripada harga sekarang. Nah saat itu mestinya kalian harus segera taking profit kalau menurut saya. Tapi kalau mau taking profit ya jangan full, antisipasi karena ada yang namanya window dressing di Desember. Kita harus tahu bahwa rata-rata fund yang ada di Indonesia saat ini masih underperform market. Dan untuk menaikkan itu mereka perlu momen window dressing. Oke, satu lagi. Pakai margin nggak nih window dressing? Honestly ya, saat ini tuh saya full banget Kak. Saat ini saya full banget. Dan tapi masih ada standby cash kan? Ada, masih ada. Tapi kalau untuk alokasi saya sebenarnya tuh saat ini tuh udah full banget untuk saham gitu. Jadi kalau untuk nambah sebenarnya, to be honest, kalau kalian mau jadi trader handal yang ngejar portofolio, ya kalian mesti pakai margin di momen seperti ini. Sebenarnya gitu. Karena ini momen uptrend, ini momen yang tepat untuk pakai leverage, bukan jangan ketika downturn baru pakai leverage. Yang salah itu pakai leverage untuk average down, itu salah banget. Oke. Nah mungkin bisa dibahas nanti ya di sesi mentoring karena kayak udah mau sejam juga nih ya kan. Thank you so much ya Mike ya. Kayaknya dapat banyak banget pencerahan baik dari chart, saham rekomendasi, analisa market, and many things yang bisa kita sama-sama belajar bareng. Begitupun dengan saham-saham yang ada di portofolionya Mike sendiri. Terlalu royal banget nih ya, tapi thank you so much. Oke, hopefully boleh kapan-kapan nanti kita IG live lagi. Boleh dong. Senang banget. So, yeah. I'll see you soon. Makasih ya teman-teman. Thank you. Bye.